Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi SMK Pugul Kamil, khususnya untuk kelas 2 begitu. Kelas 2 Multimedia dan keperawatan dan perkantoran. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang bab 5 di sini tepatnya, yaitu sistem produksi produk usaha. Jadi seperti video yang sudah kemarin saya buat, saya menjelaskan tentang bahan baku. Jadi di sini ada bab 5 itu adalah sistem produksi produk usaha. Lalu ada poin di sini adalah kebutuhan proses produksi. Jadi kebutuhan proses produksi itu ada 5 bagian, ada 5 poin, yaitu bahan baku, tenaga kerja, mesin, peralatan, lokasi usaha, dan biaya produksi. Nah, di video yang kemarin saya sudah jelaskan tentang bahan baku. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang poin kedua, yaitu tentang tenaga kerja begitu. Nah, oke, di sini tenaga kerja seperti yang kita ketahui, dalam suatu proses produksi tentu saja kita memerlukan beberapa sektor, divisi atau bagian, di mana setiap bagian tersebut saling mendukung, saling keterkaitan, sehingga menjadikan suatu proses produksi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan baik, sehingga menghasilkan suatu produk yang baik pula dengan kualitas yang memang diinginkan oleh kita begitu. Jadi setelah kemarin kita menjelaskan tentang betapa pentingnya suatu bahan baku, ketika bahan bakunya sudah ada dan sudah siap untuk diproduksi, tentu saja untuk melakukan proses produksi kita memerlukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah orang yang mengerjakan, membuat, memproses. Kalau misalkan di buku kita bisa baca adalah tenaga kerja adalah sebagai penggerak gitu, penggerak suatu proses produksi. Jadi tanpa adanya tenaga kerja, tentu saja secara otomatis produksinya tidak akan berjalan begitu. Walaupun kita mempunyai bahan baku yang bagus, yang baik, dengan kualitas yang paling baik, dengan harga yang paling murah misalkan, cuman kalau tenaga kerjanya juga tidak ada, ya itu akan menjadi masalah juga begitu. Nah, selanjutnya, kalaupun tenaga kerjanya sudah ada, nah tenaga kerjanya juga harus melalui kualifikasi tertentu begitu. Jangan sampai dengan bahan baku yang terbaik tapi tidak diproses dengan cara yang baik, diproses oleh tenaga kerja yang baik pula, biasanya hasilnya tidak akan sempurna begitu, dalam artian tidak maksimal kita menghasilkan suatu barang atau jasa begitu, karena memang tenaga kerja tersebut harus mempunyai standar tertentu gitu untuk bisa mengerjakan suatu bahan baku. Nah, tenaga kerja tersebut dibagi dua, adik-adik ya, tenaga kerja upahan dengan tenaga kerja keluarga. Nah, dua macam ini memang sedikit berbeda. Kalau misalkan tenaga kerja upahan itu tenaga kerja yang memang dari awalnya sudah ada perjanjian begitu, bahwa dengan beban pekerjaan sebegitu kita akan dibayar sejumlah berapa gitu nominal uangnya gitu. Nah, kalau tenaga kerja keluarga ini biasanya tidak tercantum dengan perjanjian begitu di awalnya, bahwa kita akan dibayar berapa atau dengan beban kerja berapa kita akan dibayar berapa. Biasanya itu tidak tercantum di awal begitu, karena kalau tenaga kerja keluarga itu biasanya hanya rasa tanggung jawab aja sebagai keluarga atau saudara. Kita membantu tanpa mengharapkan imbalan atau istilahnya ya diberikan upah begitu ya. Itu kalau tenaga kerja keluarga biasanya hanya ya rasa tanggung jawab aja sebagai keluarga begitu, walaupun pada akhirnya memang biasanya juga akan diberikan upah, walaupun itu mungkin tidak dengan standar yang harus diberikan gitu, dengan beban pekerjaan yang memang ya standarnya segitu juga biasanya tidak gitu. Nah, tenaga kerja upahan ini ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah tenaga kerja tetap, yang kedua tidak tetap,
Yang ketiga adalah borongan. Nah, tenaga kerja tetap ini tentu saja karena dalam kalimatnya adalah tetap, tentu ini adalah ada perjanjian di awal begitu. Jadi perjanjiannya mungkin besaran gaji yang akan diterima berapa, dengan kisaran beban pekerjaan yang harus dikerjakan apa-apa saja, dan SOP-nya juga jelas begitu, job desk-nya juga jelas, apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab, dan haknya juga sudah ditentukan di awal begitu. Itu adalah tenaga kerja tetap, dan biasanya memang tenaga kerja tetap ini diberikan beberapa keuntungan begitu. Yang pertama biasanya memang ada atau tidak ada pekerjaan ya tetap dibayar begitu, karena sudah menjadi tenaga kerja tetap begitu. Terus ada jaminan juga, jaminan sosial biasanya, atau jaminan jabatan dan lain sebagainya. Biasanya kalau tenaga kerja tetap memang mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan poin-poin yang lain. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja tidak tetap. Nah, ini memang kebalikan dari yang tadi, yang tenaga kerja tetap. Tenaga kerja tidak tetap adalah, maaf saya geser dulu ke atas ya. Tenaga kerja tidak tetap biasanya hanya bekerja ketika memang ada pekerjaan begitu. Jadi biasanya kalau contohnya adalah ketika di pabrik begitu, ketika dia posisinya adalah tenaga kerja tidak tetap, maka dia hanya akan dipekerjakan ketika memang ada pekerjaan begitu. Kalau misalkan tidak ada pekerjaan, biasanya dalam bahasa itunya dirumahkan begitu. Jadi memang ini kelemahannya adalah memang pendapatannya tidak pasti begitu, karena memang ketersediaan bahan baku untuk dikerjakan juga tidak pasti begitu. Jadi intinya kalau misalkan ada bahan baku yang bisa dikerjakan, maka akan bekerja dan mendapatkan upah senilai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kalau memang tidak ada bahan bakunya, ya biasanya dirumahkan atau diopkan dulu begitu. Memang ini sedikit merugikan sebetulnya untuk tenaga kerja, tapi memang itu adalah pilihan ya. Kalau misalkan tetap tadi memang terjamin ada atau tidak ada pekerjaan, biasanya tetap diberikan upah begitu. Kalau tidak tetap memang sebaliknya. Nah, untuk yang ketiga adalah borongan. Borongan yaitu pekerjaan yang dibebankan biasanya tidak terikat dengan waktu, dalam artian beban pekerjaan misalkan beban pekerjaan untuk membuat rumah misalkan. Biasanya kalau borongan itu kita langsung aja misalkan siapa yang berani misalkan dengan upah misalkan 100 juta, siapa yang berani bisa langsung ambil pekerjaannya tanpa ada target waktu begitu. Tapi biasanya kalau borongan itu memang pemborong itu akan bekerja secepat-cepatnya, karena memang semakin lama pekerjaan dilakukan maka pengeluaran akan semakin besar. Tentu saja adalah kebalikannya, kalau misalkan keuntungannya ingin besar, tentu saja proses produksinya harus dipercepat begitu. Kadang-kadang borongan itu tidak bekerja seperti waktu biasanya. Biasanya kan kalau bekerja itu 8 jam ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalkan. Itu adalah normalnya begitu, jam kerja normal. Kalau misalkan borongan itu biasanya tidak terpaku dengan waktu begitu. Kadang-kadang sampai malam, kadang-kadang begadang juga, yang penting pekerjaannya cepat selesai. Nah, itu borongan. Nah, memang borongan ini memerlukan pengalaman ya. Kalau menurut saya itu seorang pemborong itu memerlukan pengalaman, karena dia harus menghitung betul-betul biaya produksi, beban produksi, biaya tenaga kerja dan sebagainya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Karena kalau borongan ini orang yang memborongkan kepada pemborong itu dia tidak mau tahu, dengan uang segitu dia ingin pekerjaannya beres kan, segitu. Tidak akan memikirkan lagi upahnya bagaimana, berapa hari ininya, biasanya tidak akan memikirkan lagi, dan itu akan dipikirkan oleh seorang pemborong, dan dia sudah menyanggupi dengan perjanjian bahwa dengan pembayaran segitu, dengan biaya segitu, saya sanggup dan berani melaksanakan proses produksi tersebut. Misalkan kalau membuat rumah, membuat bangunan dan sebagainya, dia sudah bisa memperhitungkan bahwa biayanya segini, lama pekerjaan segini. Dengan begitu dia bisa menghitung dia akan mengambil keuntungan berapa, dan biasanya juga dimasukkan oleh
dengan tambahan biaya tidak terduga. Nah, ini juga harus dimasukkan karena biasanya memang ada hal-hal lain yang memang di luar hitungan normal biasa, biasanya ada biaya-biaya yang tidak terduga begitu. Nah, itulah perbedaan antara tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap, dan tenaga kerja borongan begitu. Jadi kalau tetap memang lebih terjamin, kalau misalkan tidak tetap biasanya memang ya kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak, tergantung dengan apakah bahan bakunya tersedia atau tidak. Kalau yang borongan tentu saja tidak ada keterikatan lain, perjanjiannya hanya sebatas pekerjaan itu setelah beres ya sudah begitu, tidak ada ikatan setelah pekerjaan beres begitu. Terus kita lanjut, setelah tenaga kerja upahan tadi tenaga kerja keluarga. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit, tenaga kerja keluarga adalah tidak diupah atau tidak digaji, atau setidaknya di awal itu tidak ada perjanjian bahwa dengan beban pekerjaan sekian akan dibayar sekian. Biasanya itu hanya tanggung jawab kita aja sebagai keluarga atau saudara begitu. Kita dengan sukarela membantu tanpa mengharapkan upah atau gaji begitu. Walaupun pada kenyataannya biasanya setelah pekerjaannya selesai dan sebagainya biasanya memang dikasih juga sih upah atau gajinya, walaupun ya biasanya seadanya saja, tidak berdasarkan standar memang harus diberikan begitu. Dan memang yang membantu juga biasanya memang tidak mengharapkan begitu, walaupun ya dikasih alhamdulillah, kalaupun tidak ya tidak apa-apa, karena memang sebagai saudara atau keluarga ya sudah menjadi tanggung jawab untuk saling membantu begitu. Nah, biasanya kalaupun misalkan kita bekerja di suatu perusahaan yang perusahaan tersebut adalah milik saudara atau keluarga, biasanya memang kadang-kadang kita diberikan upah juga seadanya, ataupun bisa memang dengan perjanjian begitu. Jadi walaupun kita keluarga, kita tetap harus melakukan perjanjian di awal begitu. Itu adalah pilihan saja, karena ya mungkin walaupun sesama keluarga atau saudara atau gimana, tentu saja sebagai ya untuk etika atau lain sebagainya, tetap saja kita harus mengerti bahwa saudara kita itu sudah mengeluarkan tenaga begitu, dan walaupun bagaimanapun ya kita harus menghargai tenaga tersebut begitu. Nah, untuk penjelasan tentang tenaga kerja mungkin itu saja dulu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tenaga kerja itu, maaf saya geser lagi, tenaga kerja itu ada di poin kedua setelah bahan baku. Bahan baku sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tenaga kerja juga sudah saya jelaskan. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin dan peralatan, lokasi usaha, dan biaya produksi. Nah, tenaga kerja adalah sebagai penggerak berjalannya suatu proses produksi, harus melalui perencanaan dan sebagainya. Jadi untuk tenaga kerja ini memang seorang pemimpin harus bisa melihat karakter dan keahlian dari tiap-tiap orang gitu. Jadi kalau dalam istilah adalah right man in the right place, menempatkan seseorang di tempat yang paling tepat begitu. Karena sangat sayang sekali ketika ada seseorang yang mempunyai talenta di suatu bidang, sementara dia ditempatkan di bidang yang lain yang memang dia tidak ahli di bidang tersebut. Jadi memang seorang pemimpin harus bisa melihat dan meletakkan seseorang itu di tempat yang paling tepat. Tentu saja ketika setiap sektor, setiap bagian ditempatkan orang-orang yang paling tepat, yang bisa bekerja dengan maksimal di bidangnya masing-masing, di sektor, di bidang, di divisinya masing-masing, secara otomatis, secara keseluruhan suatu proses produksi atau perusahaan tentu akan menghasilkan produk yang maksimal. Nah, produk yang bisa dihasilkan dengan sangat maksimal tentu saja akan berimbas kepada keuntungan atau profit suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan mempunyai profit yang bagus, penghasilan yang bagus, tentu saja akan berimpact juga kepada tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan itu memang semuanya sangat keterkaitan begitu, karena tentu saja tidak ada seorang pemilik usaha, pemimpin, dan karyawan dan semua
tidak inginlah perusahaannya mengalami kebangkrutan atau proses usahanya berhenti terus saja. Itu tidak sangat diinginkan begitu. Tentu semua pihak, semua orang, semua individu yang ada di suatu perusahaan ingin perusahaannya maju, karena ketika perusahaan tersebut maju maka secara otomatis semuanya juga mendapat impact yang bagus begitu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tenaga kerja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, untuk referensi yang lain boleh teman-teman, siswa-siswi, adik-adik semua untuk mencari referensi di tempat yang lain, bisa dibaca di buku, di Google, di lain mungkin, untuk bisa menambah referensi pengetahuan tentang tenaga kerja tersebut. Karena boleh ini saya memang terbatas ya, ilmu saya terbatas misalkan, dan sumber ilmu juga lebih banyak di luar daripada hanya mengandalkan satu orang guru, atau ya satu orang sumber guru itu tidak cukup. Jadi saya sarankan kepada adik-adik semua untuk mencari juga referensi dan bahan dari sumber yang lain begitu. Setelah segitu saja penjelasan dari saya tentang tenaga kerja, mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya begitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap dijaga, 3M, jangan lupa memakai masker. Saya kebetulan maskernya dibuka karena di sekitaran saya tidak ada orang, saya cuma sendirian, lalu mencuci tangan memakai sabun dan menjaga jarak begitu, dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat begitu, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu sehat, semangat untuk tetap bisa belajar dan menimba ilmu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.